mobil saya di stikernya itu gambarnya MES 15 ya, untuk bedah plastik MES 15. Megangnya gini deh, kayak kamu gambar, megangnya kayak megang pensil. Tapi kalau MES 10 megangnya gini, beda ya, supaya stabil karena dia irisannya lurus panjang. Contohnya laparotomi gitu ya, atau Van Steel kalau seksiu cesarean pakai MES 10 dan irisannya megangnya seperti ini. Kalau MES 15 megangnya seperti ini. Karena saya right handed, kalau yang left handed ya pakai tangan kiri. Oke. Kemudian benang yang kita pakai nanti kan yang traumatik. Kenapa dibilang traumatik? Karena bokongnya besar. Kenapa bokongnya besar? Supaya bisa masuk semua jenis benang, seluruh ukuran benang. Makanya bokongnya harus besar, makanya namanya traumatik. Kalau yang seperti ini namanya atraumatik. Kenapa? Karena bokongnya sama dengan besarnya benang ya. Atraumatik atau non traumatik. Kenapa sih disebut traumatik? Karena ketika Anda menusukkan, bokong yang besar itu akan menimbulkan suture mark. Suture marknya menjadi lebih nyata, makanya disebut dengan traumatik. Kalau ini suture marknya tentunya sesuai dengan ukuran jarumnya. Kemudian ukuran ini harusnya sudah Anda pelajari ketika di hitting. Anda sudah tahu kan 20 ini besar apa kecil? Kalau 10-0 besar apa kecil? Gimana deh? Lo ayo. Kalau angka di depan ini makin kecil, maka ukurannya makin besar. Ya. Di belakang di depannya ini makin besar 10-0, maka itu ukuran yang mikro, dilihatnya pakai mikroskop. Ya, kalau beda plastik makanya 50, 60, 70. Ya, kalau 20 ini biasanya yang pakai beda umum, gede. Oke, kemudian bentuk jarum. Anda lihat di sini bentuknya seperti segitiga ke atas, ini adalah cutting. Kalau bulat namanya round. Kalau bulat ada titiknya namanya taper. Jadi ini menunjukkan ujung jarumnya. Kalau cutting ini lebih disukai untuk ketajaman karena dia langsung tajam. Tapi kalau untuk mukosa, usus gitu ya, ini kan plain dan kromik ya. Ini biasanya di dalam kan, benang di dalam. Biasanya kalau untuk usus lebih disukai yang round karena tidak menimbulkan perdarahan. Sedangkan kalau cutting dia tajam, cepat, tapi dia akan lebih menimbulkan perdarahan. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau ini plain, ini untuk yang jarum traumatik. Ya. Kita nggak pakai yang ini, nanti kita langsung menunjukkan alat. Ini gunting untuk angkat jahitan. Lihat ada bulan sabitnya. Kita nggak pakai ini pada tindakan. Ini gunting untuk gunting kasa. Ya, ini biasanya tidak steril, kita nggak pakai. Kemudian ini adalah gunting Metzenboom. Lihat bentuknya, ini pendek di sini, panjang di sini. Ini adalah gunting jaringan. Walaupun dia lurus, straight, tapi ini Metzenboom, ya, gunting jaringan. Jangan dipakai untuk menggunting benang. Sedangkan ini adalah gunting mayo. Lihat bentuknya tajam, tumpul. Ada yang tajam-tajam, ada yang tumpul-tumpul. Ya. Ini juga straight. Ini untuk gunting benang, gunting kasa, tapi digunakan di dalam operasi ini steril. Kemudian ini pean, ujungnya nggak ada giginya, ya kan, ujungnya lurus nggak ada giginya. Beda dengan harusnya ada koker ya, ada. Kalau koker ada giginya di depan.
Koker gunanya untuk memegang jaringan yang akan dibuang. Ya, kalau pean ini ya untuk memegang jaringan, untuk membantu, untuk traksi, megang benang gitu misalnya. Pean yang tumpul kadang juga digunakan untuk diseksi, untuk buka jaringan. Saya sendiri nggak pernah pakai diseksi tumpul, namanya diseksi tumpul. Kalau saya diseksi tajam, selalu pakai gunting atau pisau. Oke, pincet chirurgis. Karena saya right handed, tangan saya kanan bekerja, maka pincet saya pegang di tangan kiri. Cara megangnya seperti ini ya, jangan ini salah. Megangnya di atasnya web space. Dibiasakan, karena kalau Anda berminat di bedah, nanti beli yang lentur. Kalau ini kan ngelawan ini. Kemudian ini pinset anatomis, gunanya untuk ngambil misalnya ambil corpus alienum, ngambil pasir, atau megang jarum. Pinset anatomis. Jangan megang jaringan dengan pinset anatomis. Kenapa? Karena bagian yang iskeminya banyak, yang kejepit banyak, ya. Berdosa Anda kalau megang jaringan dengan pinset anatomis, ya. Selalu megang jaringan dengan pinset chirurgis karena yang terpegang, yang kejepit hanya sedikit. Oke. Kemudian ini sendok kurek, biasanya untuk insisi abses, untuk membuang jaringan pada roserplasti, untuk kurek. Oke. Needle holder, nalfuder atau bahasa Belandanya ya. Cara memegang thumb dan ring finger. Oke. Kita cara memakai handskun rasanya sudah tahu kan? Oke, kita langsung pada untuk memasukkan benang pada jarum traumatik sudah diajarkan Mas? Sudah. Kita coba. Kita mulai dari memasang. Anggap ini saya sudah cuci tangan, sudah memakai mes. Itu tidak boleh dipegang dengan tangan. Ini lihat kemiringannya, sesuaikan dengan kemiringannya stangpel. Kemudian cara merubah-rubah posisi. Ini bokongnya kok udah patah. Cara merubah-rubah posisi jarum, ya. Biasakan memegang jarum dengan alat, karena jarum tuh punyanya alat, bukan punyanya tangan, seperti ini ya. Kalau tadi kan posisinya backhand, ini posisinya forehand. Oke. Yang megang ini asisten ya. Asisten biasanya megang ujungnya, kemudian Anda akan memotong ujungnya itu, pegang yang steril, gitu ya, sehingga terjamin sterilitasnya. Dipastikan seperti ini, kelihatan ya yang belakang. Oke. Kita di sini nggak belajar jahit, saya hanya
mengulang agar memastikan Anda tahu. Kita langsung masuk pada eksisi. Jangan lupa pada setiap proses selalu dimulai dengan inform consent, tanda tangan, pasien diposisikan, ditidurkan, gitu kan. Semuanya sudah dilewati, anamnesis, menghilangkan faktor risiko dan lain sebagainya. Kemudian selalu dimulai dengan desinfeksi. Kita di sini nggak punya klaim desinfeksi, anggap aja ini adalah klaim desinfeksi. Kemudian dilakukan desinfeksi dengan povidone iodine secara dari sentral ke perifer dilakukan 3 kali, ya. Kemudian ditutup dengan dilakukan desain. Biasanya pakai apa desain? Kalau bisa dengan beberapa pilihan. Ada yang spidol steril, sudah disiapkan spidol yang steril, tapi biasanya dengan budgetnya BPJS nggak cukup, maka disiapkan juga tusuk gigi yang sudah steril dan gentian violet, ya. Kemudian digambar sesuai dengan Langer's line-nya tadi, sudah dilakukan desain. Misalnya seperti ini. Jangan lupa dilakukan anestesi lokal. Saya di sini juga enggak berbicara mengenai anestesi lokal, tapi itu adalah hal yang wajib dilakukan. Itu sudah dipelajari ketika di hacking, ya kan? Caranya Anda sudah diajari juga ketika hacking. Selalu lakukan secara diamond shape seperti ini, ya. Jadi diamond shape seperti ini dengan ujung-ujung yang seperti ini. Jadi pastikan bahwa semua area tercover. Kalau Anda nyuntiknya hanya gini, bagian tengah nggak tercover. Jadi kalau lebar ya udah tengahnya ditambahin lagi. Oke. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan tes apakah masih nyeri atau sudah tidak. Kapan ini dilakukan? Minimal 2 menit minimal, lebih lama lebih baik, ya bisa 5 menit, 10 menit. Oke. Kemudian lakukan insisi sesuai desain yang telah Anda buat tadi. Ini cara megang skalpelnya, ya, seperti itu. Diseksi. Jadi kalau insisi itu jangan beberapa kali, ya, harus sekali jalan, langsung 1 kali masuk sampai ke subkutis. Kemudian Anda lakukan sesuai dengan jenis tumornya yang mau Anda buang. Ini kita masuk pada prosesnya dulu. Oke. Kemudian lakukan hacking. Jangan lupa dicuci dulu. Nah, sekarang ada beberapa jenis tumor, tapi di sini saya akan menjelaskan 2. 1, lipoma. Pada lipoma, ya, Anda harus tahu patofisiologinya dulu. Lipoma itu apa? Maldeposisi fat, ya kan? Fat, lemak. Dan dia berada di bawah fascia biasanya, ya. Sehingga ketika Anda melakukan irisan lipoma, irisannya adalah linier. Kalau yang saya iris tadi namanya apa? Elips kan. Lipoma jarang elips. Biasanya kalau lipoma hanya linier saja, ya, linier. Kemudian Anda perdalam, Anda bisa melakukan diseksi dengan pean tadi, ya, atau dengan Metzenbaum. Cuman ini Metzenbaumnya kan panjang sekali, ini terlalu panjang. Seperti itu, diperdalam sampai ke fasialnya terbuka. Kemudian setelah itu Anda bisa pegang fatnya tadi
diperdalam lagi, diseksi sampai dasarnya lepas, kemudian setelah itu tinggal dipencet gini deh, dia keluar sendiri. Deliver, dilahirkan. Setelah itu ya tinggal jahit. Oke, itu lipoma. Kalau aterom, Anda bayangkan seperti jerawat batu, ya kan? Ada nggak yang ada jerawat batu hitam biru-biru gitu ya? Irisannya sesuai dengan Lamers line, elips dengan menyertakan pungkat. Pungkat itu apa? Kalau jerawat kan pasti ada matanya. Nah, itu pungkat. Dengan menyertakan pungkat di dalam desain. Kemudian Anda bisa pegang. Kalau ini tadi seperti ini ya. Anda bisa pegang, kemudian ini sebagai panduan aja, perlahan-lahan diseksi, keluarkan secara in toto atau utuh. In toto itu utuh, jadi jangan sampai pecah kapsulnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk eksisi. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke